Halo teman-teman semua, kenalin aku Damelia and welcome to my YouTube channel Cerdas Bersama Damelia. Oke, sekarang kita akan membahas lebih dalam nih mengenai si diameter. Nah, diameter itu ialah protokol dalam pensinyalan di mana dia dipakai pada jaringan yang all IP. Oke? Nah, di sini sudah paham. Terus, dia juga mempunyai fungsi yaitu AAA. Apa sih fungsi AAA? Jadi AAA itu terdiri dari 3A ya. Ada authentication, ada authorization, dan ada accounting. Jadi kalau bagian authentication itu untuk melakukan verifikasi keamanan. Jadi kayak masukin kode-kode gitu teman-teman. Kalau misalnya dalam HP-HP kita kayak misalnya kita pengen download gitu kan, terus masukin kode captcha gitu kan. Terus kalau misalnya kita pengen buat akun baru, masukin kode baru lewat dikirimnya lewat HP. Nah, itu tuh fungsinya untuk verifikasi keamanan supaya datanya tuh kesimpan dan aman gitu ya. Nah, fungsi diameter yang kedua itu ialah authorization. Artinya dia fungsinya untuk hak akses. Tujuannya untuk membatasi hak akses ya. Nah, yang ketiga ialah fungsinya untuk billing dan charging, dan ini untuk pembayaran. Oke? Paham ya fungsi AA? Kemudian, diameter itu sebenarnya merupakan pengembangan dari radius, teman-teman. Jadi radius ini ialah remake authentication dial in user service. Sebenarnya radius itu apa sih? Nah, radius itu sebenarnya sebuah teknologi di mana dia dipakai pada si Speedy ya, pada jaringan yang Speedy. Masih ingat Speedy? Speedy itu udah lama banget dipakai, tapi masih ada orang yang pakai Speedy ya. Di mana Speedy memakai ADSL dan jaringannya itu PSTN. Oke? Berarti dia masih menggunakan circuit switching. Terus, pada jaringan si ADSL ini, sebenarnya band pitanya itu dibagi. Ada yang untuk voice, ada yang untuk internet gitu kan. Mengapa dibagi? Karena mereka tuh belum punya si IP gitu, masih berbentuk CS gitu ya, masih non-IP. Terus, untuk bagian voice, dia hanya dilengkapi oleh 4000 Hz aja. Nah, jadi cara kerjanya ketika kalian ingin teleponan ke user lain, kalian nggak akan bisa main internet kan. Karena apa? Karena jalurnya itu bebarengan gitu ya, jalurnya bebarengan. Band pitanya itu bebarengan. Jadi kalau teleponan, internetnya itu nggak bisa. Kalau internetan, teleponnya nggak bisa. Itulah jaringan si ADSL ini gitu ya. Nah, terus untuk menuju dari telepon itu kan menuju ke sentral terdekat dulu ya kan, si LA, karena dia masih jaringan yang fix. Kemudian dari LA, kalau misalnya dia teleponan, pasti masuknya ke jaringan PSTN, oke? Nah, tapi kalau dia pengen internetan, dia akan masuk ke jaringan yang sebelah sini, namanya ISP. Nah, untuk ke ISP, dia perlu radius dulu teman-teman, ya, radius dulu untuk memverifikasi jaringan-jaringan yang bersifatnya si IP. Nah, itulah si radius. Jadi, verifikasi inilah yang dikembangkan menjadi si diameter. Jadi, orang zaman dulu tuh buatnya seperti inilah. Kita kan tahu ya bahwa lingkaran itu kan ada bagian rata-rata gitu, bagian R ya, di mana R itu namanya radius. Nah, itu adalah setengahnya. Kalau misalnya kita fullkan dari sini ke sini, itu dinamakan dengan diameter. Nah, mungkin orang zaman dulu dalam membuat teknologi ini memikir seperti ini, biar gampang aja sebenarnya. Tapi sebenarnya ini adalah sebuah pensinyalan ya, bukan sebuah istilah-istilah dalam si lingkaran-lingkaran ini. Ini cuman kayak sebagai ide aja sih sebenarnya gitu. Oke? Nah, kemudian komponen dalam si diameter itu ada 5. Ada diameter node ya, di mana diameter node ini adalah sebuah host yang dipakai untuk implementasi si protokolnya. Ya, dia adalah hostnya, node-nya. Kemudian kalau misalnya node ini pengen berkomunikasi, pengen saling terkoneksi itu kan, dia memerlukan diameter peer, karena diameter peer ini fungsinya untuk menghubungkan antar diameter node. Oke? Kemudian ada client, di mana itu dipakai oleh sisi akses networknya. Terus ada server, di mana dia untuk melakukan fungsi AAA seperti yang sebelumnya, yang ini. Nah, terus yang terakhir ialah agent. Jadi agent ini diameternya yang bagian node itu dipakai sebagai agent untuk mengatur hubungan antar jaringan. Oke? Nah, bagaimana sih Kak protokol stack dalam diameter? Oke, kita akan comparing protokol stack dalam pensinyalan-pensinyalan yang kita pelajari sebelum-sebelumnya ya. Dimana SS7 itu paling bawah ada MTP ya, MTP ada 3 lapisan ya, MTP 1, MTP 2, MTP 3. Lalu dia melayani 4 layanan, yang TUP untuk PSTN, terus yang
ISUP untuk ISDN, kemudian TCAP AP untuk 2G, terus yang DUP ini untuk jaringan data yang menggunakan si ADSL tadi, yang sebelumnya ini. Nih, ADSL ini menggunakan si DUP. Oke, itu pada si SS7. Kemudian dia berkembang lagi menjadi Sigtran yang kita pelajari juga. Semuanya sudah bisa based on IP gitu kan. Terus menggunakan protokol SCTP. Terus ada 6 layanan yang disediakan oleh si Sigtran. Tetapi layanan yang paling penting ya, 3 layanan utama yaitu bagian M3UA, M2PA sama M2UA. Karena sebenarnya yang SUA itu sama aja kayak si M3UA karena sama-sama TCAP gitu kan. Terus yang ini UA juga sama-sama M3UA sama ini karena sama-sama dia menggunakan si ISDN ya. Kemudian si ini juga. Terus untuk yang sekarang yang diameter itu semua sudah based on IP. Oke, dia juga masih menggunakan protokol SCTP dan diameter ini ialah protokol yang digunakan untuk interface antar jaringan. Dimana interface-nya sudah kita pelajari ya kan, yang kata S6A, terus S13, GS, terus banyak dah yang ini loh teman-teman. Ya kita scroll dulu interface ini nih. Ada S11, S7, S4, dan terus S1, S1U gitu kan, S1C. Nah itu diatur oleh si diameter. Nah, oke, ini adalah comparing protocol stack-nya. Semoga sampai sini teman-teman paham dan benar-benar mengerti tentang materi diameter ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.